bersama dengan Kak Keke. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Sehat-sehat semua ya? Wah, mantap. Kita memang harus menjaga kesehatan ya, karena zaman sekarang ini kita sangat rentan terkena penyakit. Caranya menjaga kesehatan adalah dengan banyak minum air putih supaya kita tidak kekurangan cairan. Selain itu, kita juga harus makan dengan teratur, karena makanan sangat penting untuk tubuh kita. Kalian tahu nggak kenapa makanan sangat penting untuk tubuh? Apa jadinya kalau tubuh kita nggak makan seharian? Iya, kalau kita nggak makan seharian, tubuh kita jadi lemas dan kita tidak punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, supaya tubuh kita sehat dan kuat, kita harus makan. Karena makanan adalah sumber energi untuk tubuh kita. Kalau energi di tubuh kita sudah terpenuhi, tubuh kita akan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaan kakak tentang makanan tadi berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang energi. Nah, kalian tahukah apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, dan energi dihasilkan oleh sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Jadi, gambarnya seperti ini. Sumber energi menghasilkan energi. Sama kayak makanan tadi. Makanan yang kita makan adalah sumber energi. Kalau kita makan, tubuh kita jadi berenergi dan jadi kuat kembali. Nah, apa saja sih sumber energi itu? Ada banyak loh di sekitar kita. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, ada makanan. Nah, makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi mereka agar mereka bisa bertahan hidup. Hewan, mereka perlu makan tumbuhan dan juga mungkin hewan lain agar mereka tidak kelaparan. Terus tumbuhan, mereka juga perlu memasak makanan mereka melalui fotosintesis agar mereka bisa bertumbuh dengan baik. Kita manusia juga sangat membutuhkan makanan, karena dalam makanan terdapat banyak nutrisi dan juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau tubuh kita vitaminnya tidak tercukupi, kita bisa sakit. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, makanan adalah sumber energi yang penting untuk makhluk hidup. Agar tubuh kita sehat dan kuat, kita juga harus makan makanan yang sehat. Kalian bisa sebutkan apa saja contohnya makanan sehat? Ya, ada buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung banyak sekali nutrisi dan vitamin yang kita butuhkan. Selain buah dan sayur, ada daging, telur, susu, nasi. Itu semua berisi zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita bisa kuat dan bisa melakukan aktivitas. Nah, selain makanan, ada lagi nih sumber energi yang lain, yaitu sumber energi dari matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan matahari untuk bisa bertahan. Contoh hal yang membutuhkan sumber energi matahari seperti fotosintesis pada tumbuhan. Mereka sangat membutuhkan cahaya matahari agar bisa berfotosintesis. Kemudian kita juga memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian yang baru dicuci, atau untuk para nelayan, mereka menggunakan energi matahari untuk mengeringkan ikan hasil tangkapan mereka. Selain itu, matahari juga bisa diubah menjadi tenaga pembangkit listrik menggunakan alat yang namanya panel surya. Jadi panel surya ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya matahari yang nantinya akan diolah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada sumber energi listrik. Listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Nah, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan disalurkan ke pemukiman warga
melalui kabel-kabel besar yang bertegangan tinggi, seperti gambar di sini ya. Ya, jadi kalian lihat ada tiang yang tinggi, kabel-kabel yang banyak dan besar. Itu semua digunakan untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga agar semuanya bisa memanfaatkan listrik. Nah, pemanfaatan listrik ini banyak sekali ya, hampir semua hal yang kita lakukan itu pasti membutuhkan listrik. Misalnya kayak menyalakan lampu, kemudian menggunakan mesin printer, menggunakan mesin fotokopi, menggunakan kipas angin, menggunakan blender. Ini semua membutuhkan tenaga listrik agar benda-benda elektronik ini bisa berfungsi. Kita banyak sekali menggunakan benda elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan handphone yang kita pakai itu juga membutuhkan sumber energi listrik supaya dia bisa menyala, bisa kita pakai. Ya, tadi kita sudah menyebutkan benda-benda yang membutuhkan energi listrik. Nah, kalau benda di samping ini, supaya dia bisa bergerak dan berfungsi, harus diberi apa ya? Betul, diberi baterai. Jadi, baterai adalah sumber energi dari mobil mainan. Nah, kenapa baterai juga termasuk sumber energi? Karena di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan listrik. Jadi, baterai ini juga berisi energi listrik ya. Tapi bedanya energi listrik yang ada di dalam baterai ini jumlahnya terbatas, hanya sedikit. Nah, kalau energi listrik di dalam baterai sudah habis, baterainya tidak bisa dipakai lagi. Baterainya harus dibuang atau mungkin harus di-charge supaya menghasilkan energi listrik yang baru. Kalian bisa sebutkan benda apa saja yang menggunakan baterai? Ya, ada arloji atau jam tangan, ada remote, ada jam dinding, dan juga kalkulator konvensional. Ya, semua ini membutuhkan baterai sebagai sumber energinya. Kalau mobil mainan tadi membutuhkan baterai sebagai sumber energinya, kalau kendaraan di samping ini sumber energinya apa ya? Betul, bensin atau bahan bakar minyak. Kita bisa sebut sebagai BBM. Nah, selain BBM ada juga yang namanya gas alam. Nah, kalau gas alam ini digunakan untuk menggerakkan mesin uap yang ada di pabrik-pabrik dan juga sebagai bahan bakar kompor gas, yaitu tabung gas LPG ya. Nah, sebagian bahan bakar minyak itu berasal dari penyulingan minyak bumi. BBM bisa dihasilkan dari fosil, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Nah, kemudian itu nanti akan melalui proses pengolahan sehingga bisa menjadi bahan bakar minyak yang bisa dipakai. Nah, itu tadi contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, sumber energi bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui yaitu makanan, air, angin, dan matahari. Nah, yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber energi yang akan habis. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, jadi bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Nah, jadi kita udah belajar banyak ya tentang sumber energi, ada banyak sekali macamnya. Nah, dari sumber energi ini nanti mereka akan menghasilkan berbagai macam bentuk energi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita? Kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi yang pertama ada bentuk energi panas. Energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu yang tinggi atau
yang menghasilkan panas. Contohnya seperti matahari dan api. Nah, energi panas ini bisa kita manfaatkan untuk menjemur, memasak, dan juga kalau dalam hal elektronik bisa dimanfaatkan untuk menyetrika pakaian. Nah, kemudian ada yang namanya energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang menghasilkan cahaya. Contohnya seperti matahari, lampu, dan lilin. Nah, matahari menjadi sumber energi cahaya terbesar bagi makhluk hidup. Di siang hari, penerangan utama kita adalah matahari. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari agar mereka bisa berfotosintesis. Nah, sedangkan di malam hari, kita bisa memanfaatkan energi cahaya dari lampu sebagai sumber penerangan kita. Berikutnya ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah suara manusia, suara hewan, suara alat musik, dan juga benda-benda lain yang bisa menghasilkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh getaran. Bunyi yang kuat dihasilkan oleh getaran yang kuat. Contoh bunyi yang kuat itu seperti bunyi ledakan, bunyi petir. Waktu hujan, kalian pasti ya pernah dengar petir. Dan kalau ada petir, kaca di rumah kalian bergetar. Itu menunjukkan kalau bunyi yang kuat juga bisa menghasilkan getaran yang kuat. Nah, kemudian ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik itu seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada panel surya, seperti tadi yang kita bahas ya. Panel surya itu mengumpulkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, dan zat tersebut antara lain ada di makanan, bahan bakar, dan baterai. Nah, makanan itu berisi banyak nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Jadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti akan diolah menjadi zat kimia yang diserap oleh tubuh kita. Kemudian ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya seperti turbin pada PLTA. Turbin pada PLTA itu memanfaatkan gerak aliran air untuk menggerakkan turbinnya. Nanti kalau turbinnya bergerak karena aliran air, mesinnya akan bekerja dan menghasilkan listrik. Nah, contoh lain dari energi gerak itu bisa kita perhatikan pada blender. Blender menggunakan energi gerak untuk menghaluskan makanan yang ada di dalamnya. Jadi ada banyak sekali ya bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Nah, selain memanfaatkan energi-energi yang ada di sekitar kita, kita juga harus menghemat energi. Ada yang tahu kenapa? Karena energi pun kalau kita tidak mengelola dengan baik, kita tidak hemat, lama-lama energi ini bisa habis, bisa punah. Nah, kalau energi tidak ada, kemungkinan keberlangsungan makhluk hidup ini juga akan terancam. Ya, orang generasi setelah kita tidak bisa menikmati energi, dan kalau tidak ada energi, semua aktivitas bisa terhambat. Nah, gimana caranya kita bisa hemat energi? Ada yang tahu? Nah, jadi ada banyak sekali cara ya kita bisa menghemat energi. Beberapa di antaranya contohnya seperti mematikan lampu, TV, kipas, komputer, ataupun peralatan elektronik yang lain setelah tidak lagi digunakan. Kemudian jangan lupa untuk mematikan keran air setelah dipakai. Dan juga menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Atau kalau misalnya kita pergi jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah, jadi gimana? Gampang kan menghemat energi itu?
Menghemat energi itu adalah kegiatan sederhana yang mudah dilakukan, tapi dampaknya sangat besar untuk lingkungan. Kalau kita menghemat energi, kita bisa mencegah pemanasan global, dan itu akan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Makanya, ayo kita harus mulai belajar hemat energi dari sekarang. Jadi, selain memanfaatkan, kita juga harus pandai mengelola dan menghemat energi. Oke, nggak terasa ya, kita hari ini udah belajar banyak tentang energi. Kita sekarang jadi tahu apa itu energi, apa itu sumber energi, terus kita juga tahu bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Bahkan kita belajar bagaimana caranya menghemat energi. Pasti menyenangkan ya pelajaran hari ini, karena kita belajar banyak hal dan pengetahuan kita semakin bertambah. Ya, karena hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang energi, maka sekarang saatnya kita berpisah ya. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau menyanyikan salam perpisahan ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kalau ada kesulitan, kalian bisa tanya langsung ke Kak Keke. Dan juga tetap tersenyum ya, karena senyum itu bisa membuat hari kita tambah cerah ceria. Oke deh, terima kasih karena udah belajar IPA dengan Kak Keke hari ini. Sampai ketemu lagi ya, dadah.